Nama saya Jessie Josephine dan saya akan mempresentasikan mengenai dokumen proposal tentang solar phone charger yang disusun oleh saya, Gabriela Ilena, Andreas Ekadinata. Bab 1. Substansi proposal. Sekarang saya akan membahas mengenai need atau kebutuhan. Energi listrik merupakan salah satu energi paling dibutuhkan masyarakat pada era teknologi ini. Sebagian besar penunjang kebutuhan masyarakat memerlukan listrik sebagai energi utamanya. Bahan utama penghasil energi listrik yang sedang gencar digunakan adalah batu bara. Akan tetapi, akan ada satu kondisi di mana batu bara sudah tidak tersedia karena habis dipakai sebagai penyuplai utama kebutuhan listrik masyarakat. Lalu apa yang akan terjadi jika batu bara habis? Akankah kita kehilangan aliran listrik ketika batu bara habis? Tentu tidak, karena ada beberapa energi alternatif yang bisa menyuplai kebutuhan listrik manusia. Salah satunya adalah energi surya. Energi surya atau energi matahari merupakan energi yang sangat besar dan tidak akan pernah habis. Energi ini termasuk sumber daya yang dapat diperbaharui dan dapat dimanfaatkan sebagai energi pembangkit. Energi surya dapat diubah menjadi energi listrik, energi panas, atau energi yang lain untuk menjadi energi alternatif sebagai pengganti sumber daya lain yang tidak dapat diperbaharui. Energi ini berpotensi mampu menyediakan kebutuhan konsumsi energi dunia saat ini dalam waktu yang lebih lama. Oleh karena itu, perlu diciptakan teknologi yang dapat memanfaatkan energi surya ini, yaitu teknologi yang dapat mengubah energi surya atau energi matahari menjadi listrik untuk tegangan yang rendah maupun tegangan tinggi, agar manusia dapat memanfaatkan secara maksimal energi surya ini menjadi energi alternatif pengganti tenaga listrik. Teknologi ini juga harus dapat diaplikasikan dalam perangkat-perangkat elektronik yang biasa menggunakan kapasitor ataupun tenaga listrik, agar kebutuhan masyarakat terpenuhi. Dari segi objektif, perangkat-perangkat elektronik yang menggunakan sumber daya listrik pasti memiliki kapasitas yang terbatas karena membutuhkan energi listrik yang memiliki sifat tidak dapat diperbaharui. Dengan memanfaatkan energi matahari atau energi surya, kita dapat mengubah sinar matahari menjadi energi listrik yang dapat digunakan secara langsung maupun disimpan dalam sebuah kapasitor. Perangkat elektronik yang dapat memanfaatkan energi surya dapat lebih menghemat pemakaian sumber daya listrik, serta bersifat praktis karena energi matahari selalu ada setiap hari. Yang terakhir, dari sisi produk. Produk ini merupakan perangkat elektronik yang telah dimodifikasi agar dapat mengubah energi surya menjadi energi listrik, yang selanjutnya dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik perangkat lain. Perangkat yang dapat menangkap energi surya, mengubah energi surya menjadi energi listrik, dan menyimpan energi listrik yang akan digunakan untuk cadangan energi perangkat lain, seperti handphone. Perangkat ini serupa power bank dengan solar cell. Produk ini diberi nama SC09. Yang sangat efektif dan praktis untuk dibawa kemanapun karena ukurannya kecil serta bentuknya yang sederhana. SC09 ini dapat menyimpan energi listrik lebih dari 6.600 mAh dan dapat mengisi ulang sampai 3 kali dengan menggunakan energi listrik yang sudah disimpan sebelumnya. Bab 2, karakteristik produk. Bab 2, karakteristik produk. Yang pertama, saya akan membahas mengenai fungsi utama. Fungsi utama dari produk ini ada 3. Yang pertama, untuk mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Yang kedua, mengisi daya baterai telepon genggam atau alat elektronik lainnya dengan listrik yang diubah dari energi cahaya. Dan yang terakhir, menyimpan tenaga listrik ke dalam baterai internal atau power bank sebagai tenaga cadangan. Selanjutnya saya membahas mengenai fitur utama atau unggulan. Pertama, produk kami ini memiliki dual USB output. Lalu lampu indikator dan monitor mini yang mengindikasikan betapa banyak energi tersimpan dalam baterai serta intensitas cahaya matahari yang diserap. Lalu bentuknya kecil sehingga mudah dibawa dan digunakan. Kapasitas internal baterai 6.600 mAh. Sel surya memiliki efisiensi tinggi sehingga pengisian energi listrik lebih cepat dan efisien. Kompatibel dengan berbagai jenis smartphone dan elektronik lainnya. Waterproof, dan yang terakhir kualitas baik dengan harga terjangkau.
Bab 3. Analisis kelayakan bisnis. Yang pertama, kita akan menganalisis SWOT. Yang pertama adalah strength. SC09 ini sangat ramah lingkungan karena tidak menghasilkan senyawa berbahaya atau bahan-bahan polutan. Selain itu, penggunaan energi cahaya matahari mengurangi pemakaian energi yang berasal dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, sumber energi listrik yang dibangkitkan dari bahan bakar fosil. Pengurangan tersebut selain berdampak positif pada lingkungan, juga dapat menghemat biaya yang dikeluarkan oleh pengguna. Sebab, pengguna tidak perlu membayar biaya listrik karena mengisi ulang baterai gadget dengan SC09. Keunggulan lain dari SC09 ini adalah portabilitas dan kepraktisannya. Ukurannya itu sangat kecil, sehingga pengguna bisa membawanya kemanapun dan bisa menggunakannya dimanapun dalam kondisi apapun. Selain itu, produk kami juga memiliki harga yang terjangkau. Yang kedua, kita akan menganalisis kelemahannya. SC09 akan terisi ulang dengan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan powerbank biasa. Sebab cahaya matahari yang diserap oleh SC09 tidak seluruhnya dapat diubah menjadi energi listrik. Sebagian cahaya matahari mungkin akan terpantulkan kembali dan mengekstasi elektron pada sel surya. Hal ini tergantung dari efisiensi modul surya yang digunakan. Lalu, suplai cahaya matahari mungkin tidak selalu cukup. Itu bergantung pada cuaca, sehingga penggunaan SC09 menjadi kurang efisien. Lalu, kita akan menganalisis mengenai kesempatan. Kesempatan bagi gadget bersumber energi alternatif untuk berkembang semakin besar, sebab sebagian besar energi yang digunakan saat ini adalah energi yang tidak dapat diperbaharui, sehingga ketersediaan sumber daya alam semakin berkurang. Oleh karena itu, keberadaan gadget yang menggunakan energi alternatif dapat mengatasi kekhawatiran akan kemungkinan terjadinya kekurangan sumber daya alam. Selain itu, di zaman globalisasi seperti sekarang ini, kepraktisan menjadi suatu hal yang harus dimiliki oleh gadget. SC09 dapat memenuhi kebutuhan masyarakat atas kepraktisan. Dan yang terakhir, reputasi charger bersumber energi alternatif seperti cahaya matahari di pasar belum terlalu baik, sebab alat ini belum terlalu dikenal oleh masyarakat luas. Artinya masih ada keraguan terhadap fungsionalitas dari SC09 ini. Apakah alat tersebut memiliki efisiensi yang tinggi, apakah alat tersebut memiliki harga yang terlampau tinggi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan menganalisis mengenai lingkungan eksternal. Produk SC09 memiliki cakupan pasar yang cukup luas. Sebagian besar masyarakat, pada umumnya masyarakat menengah ke atas, telah memiliki telepon genggam sehingga memiliki kebutuhan untuk merecharge baterai dengan praktis dan cepat pula. Seiring dengan kemajuan ekonomi dan berkembangnya era informasi, penggunaan rechargeable gadget, terutama telepon genggam, akan semakin bertambah. Oleh karena itu, ketertarikan pasar terhadap produk ini dapat diprediksi akan meningkat. Lalu ada analisis lingkungan internal. SC09 membutuhkan dukungan finansial yang cukup untuk mengatasi pengeluaran biaya material yang berkisar antara Rp520.000, yaitu untuk membeli sel surya, sirkuit untuk menyusun rangkaian, dan lain sebagainya. Berikut adalah rincian biaya yang dibutuhkan. Monocrystalline solar cells yang kurang lebih Rp100.320, heat shrink tubing small and large kurang lebih Rp121.000, material rangkaian kurang lebih Rp200.000, dan pengemasan kurang lebih Rp99.000. Pembuatan dibutuhkan 3 orang yang bekerja dalam pembuatan konsep, perancangan model dan spesifikasi, pencarian material, penyusunan material, integrasi, penyesuaian tingkat efisiensi, hingga tampilan akhir produk sebelum pada akhirnya dilakukan pengujian. Lalu diperlukan pula peralatan yang cukup lengkap untuk merangkai bahan-bahan penyusun SC09 seperti solder, energi listrik, ampermeter, voltmeter, dan lain sebagainya. Bab 4. Perencanaan. Kebutuhan SDM. Untuk dapat merancang SC09 ini, dibutuhkan beberapa tipe anggota tim. Yang pertama adalah anggota tim yang dapat merancang dan menyusun rangkaian produk SC09 dengan efektif dan efisien. Yang kedua, anggota tim yang memiliki kemampuan mengestimasi daya input dan output yang diharapkan agar produk bekerja maksimal, serta melakukan perhitungan untuk mewujudkan hal tersebut.
Lalu pembuatan program untuk monitor indikator energi memerlukan kontribusi seorang programmer. Dan yang terakhir, anggota tim yang dapat memasarkan produk SC09 secara efektif sehingga dapat menjangkau masyarakat luas. Kebutuhan biaya. Biaya yang dibutuhkan untuk membuat produk ini dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, biaya bahan baku produk SC09 dengan harga Rp520.320 per satuannya. Lalu ada biaya sumber daya manusia kurang lebih 2 juta rupiah per orang. Biaya pemasaran kurang lebih Rp500.000. Dan yang terakhir adalah biaya riset kurang lebih 2 juta rupiah. Dan yang terakhir adalah jadwal. Estimasi pembuatan produk dari proposal hingga pengujian adalah kurang lebih 3 bulan dengan rincian proposal pengembangan minggu ke-1 dan ke-2, spesifikasi minggu ke-3 dan ke-4, perancangan minggu ke-5 sampai minggu ke-7, implementasi minggu ke-8 sampai minggu ke-11, dan pengujian pada minggu ke-12. Demikianlah presentasi mengenai dokumen proposal tentang solar phone charger dari kelompok kami. Terima kasih.